Perang antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Serangan militer yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya telah menjalar ke beberapa negara di Timur Tengah, memperluas konflik dan mengancam stabilitas global. Situasi ini tidak hanya menjadi berita internasional, tetapi juga membawa konsekuensi bagi keamanan, ekonomi, dan hidup banyak orang di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan merenungkan apa arti semua ini melalui lensa firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama. Konflik yang dimulai dengan serangan militer besar terhadap Iran, termasuk serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel, telah memicu gelombang balasan, bentrokan, dan ketegangan di berbagai negara di kawasan. Serangan ini telah menyebabkan kerusakan di banyak kota, serta merembet ke wilayah lain seperti Lebanon, Kuwait, dan Bahrain. Dan dampak terasa jauh lebih luas dari sekedar peperangan lokal, seperti gangguan terhadap jalur pelayaran utama di Selat Hormuz yang menjadi titik penting perdagangan minyak dunia. Saat jalur ini dibatasi atau terganggu, pasokan energi global dapat terguncang, menyebabkan harga minyak melonjak dan membawa ketidakpastian ekonomi bagi banyak negara, termasuk negara-negara yang bergantung pada energi impor. Efek ini menciptakan tekanan baru di pasar global dan pada kehidupan jutaan orang yang bergantung pada stabilitas ekonomi dan perdagangan. Di tengah semua ini, firman Tuhan memberi kita perspektif yang jauh melebihi kekacauan dunia. Dalam Mazmur 46 ayat 1 dan 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti adanya. Sebab itu kita tidak akan takut. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam badai konflik dan ketidakpastian, kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan bukan hanya menyaksikan, Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia menyediakan kekuatan bagi mereka yang takut, pengharapan bagi mereka yang cemas, dan damai bagi mereka yang mencari ketenangan dalam hati yang gelisah. Saat kita melihat pemberitaan tentang konflik, kerusakan, dan perpecahan, kita bisa dengan mudah merasa takut atau kehilangan arah. Tapi ingat, dunia berada di tangan Tuhan. Dan setiap kabar yang mencengangkan sekalipun, Tuhan tetap berdaulat atas sejarah dan peradaban. Ketika kita melihat negara-negara berpolitik, berperang, dan bersaing satu sama lain, kita harus menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari strategi militer, tetapi dari kasih dan keadilan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang penuh konflik,
Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan sekadar penonton dari pergulatan dunia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang berat. Kami berdoa untuk dunia yang sedang mengalami konflik, yang rasa takutnya terasa hingga ke setiap sudut bumi. Berikan hikmat kepada para pemimpin dunia, supaya mereka memilih jalan damai bukan kehancuran. Kami berdoa untuk warga yang terdampak perang, yang kehilangan tempat tinggal, yang takut pada masa depan mereka. Biarkan kasih, damai, dan pengharapan Tuhan turun kepada semua yang mendengarkan ini. Karena Engkau adalah tempat perlindungan kami dan kekuatan kami selamanya. Tuhan, tunjukkan kepada kami cara menjadi pembawa damai dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan gunakanlah kami sebagai alat kasih-Mu di tengah dunia yang sedang porak-poranda. Dalam nama Yesus. Amin. Jika doa dan renungan ini memberi damai dan pengharapan, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video dan renungan-renungan terbaru. Tuhan memberkati.